Oke, sekarang kita coba tampilkan dulu nih ya. Kira-kira di combo box kode pasien itu akan tampil atau tidak kode pasiennya. Oke, sebelumnya saya lihat dulu pasien. Ini kode pasiennya ada P01 sampai P05. Nah, seharusnya di form administrasi di kode pasien ini akan tampil data yang tadi. Ya, benar ya. Dari P01 sampai dengan P05 itu ya. Oke, coba saya. Nah, ini untuk kode pasien, untuk combo box kode pasien. Bagaimana dengan kode dokter? Oke, pastinya sudah tahu ya. Oke, boleh saya copy paste saja. Ini kode dokter diambil dari tabel dokter. Oke, kemudian jangan lupa tabelnya diganti menjadi dengan tabel dokter. Nah, kita tampilkan di mana? Kita tampilkan di CMB kode dokter. Tadi kode pasien, yang ini kode dokter. Jangan lupa juga untuk field atau nama kolomnya dirubah karena nggak ada kode pasien itu di tabel dokter. Yang ada itu kode dokter. Oke, kita coba lihat. Kita lihat dulu data dokternya. D01 sampai D04. Nah, seharusnya di tabel di form administrasi untuk kode dokternya ditampilkan D01 sampai D04 ya. Nah, ini udah tampil. Nah, berarti sudah. Nah, sekarang nih, saya pilih ini, kemudian saya pilih tombol cek. Tombol cek ini untuk melihat pasien namanya siapa ini ya yang kodenya P001. Maka nanti akan tampil di sini ketika saya pilih tombol cek. Sama di kode dokter juga ya. Saya pilih D02 misalnya, saya pilih cek, maka nanti akan tampil nama dokternya siapa di sini. Ya, nah sekarang untuk combo box kode pasien dan kode dokter sudah, sekarang kita isi perintah di tombol cek ya. Cek yang ini pasien dan cek yang dokter. Nah, sekarang kita mulai dari untuk tombol cek yang kode pasien ya. Jadi pilih dulu combo box kode pasien, kemudian baru kita tekan tombol ceknya. Nah, sekarang perintahnya berarti di tombol cek. Double klik tombol cek untuk yang pasien ini. Kemudian perintahnya tentu saja kita akan menyeleksi dari tabel apa? Tabel pasien yang kode pasiennya tertera di combo box ini atau combo box kode pasien. Jadi diseleksi, bukan semua pasien ditampilkannya, tapi yang berdasarkan atau yang tampil di combo box kode pasien ini. Maka kita buat dulu query-nya. Kita tampung sama seperti tadi, kita tampung di variabel cmd oleh db comment tentunya ya. Oke. Select semua, maaf. Tabel apa? Pasien. Karena tidak semuanya, karena kita filter, maka menggunakan where, di mana kode pasiennya sama dengan yang kita ambil dari CMB kode pasien. Ya, oke. Tutup, koma, jangan lupa tambahkan variabel koneksinya. Nah ini. Nah sekarang untuk perintah ini apakah sudah benar? Oke, tentu saja belum ya. Ini belum bisa ini. Nah, ini berarti akan diseleksi dari tabel pasien yang kode pasiennya adalah CMB kode pasien. Ada nggak tadi kode pasiennya yang bertuliskan CMB kode pasien yang isinya? Nggak ada ya. Oke, jadi maksudnya di sini adalah kode pasien yang ada teksnya, yang teksnya ada di CMB kode pasien. Yang teksnya ada di CMB kode pasien. Nah, jadi jangan lupa. Oke, kita akan manggil isinya ya, isi dari CMB kode pasien ya, bukan tulisan CMB kode pasiennya.
maka Anda hapus dulu. Karena kode pasien ini kan tipe datanya kemarin pakai short text ya, karena teks maka pakai petik 1 terlebih dahulu, dan query dimulai dengan petik 2, maka petik 2. Untuk menutupnya, spasi, tambahkan simbol plus, kemudian sebutkan, kita ambil dari mana? CMB kode pasien, dot, kita ambil teksnya. Ya, jangan lupa tambahkan simbol plus. Nah, tadi ditutup dengan petik 2, maka dibuka lagi dengan petik 2. Dan jangan lupa petik satunya. Ya, oke, kenapa pakai petik 1? Karena petik 1 ini, karena kode pasien itu menggunakan tipe data short text. Ya, jadi menggunakan petik 1. Ya, oke, ini saya tambahkan spasi nggak apa-apa. Oke, sekarang ini sudah nih query untuk menampilkan pasien atau mencari data pasien yang kode pasiennya itu tertera di CMB kode pasien. Sekarang kita tampung di data reader hasil dari eksekusi dari CMD, ya, sama execute reader. Nah, kita coba menampilkan datanya, tapi sebelumnya Anda harus read dulu, ya, Anda harus read terlebih dahulu, ya, jadi DTR-nya harus dibaca terlebih dahulu. Nah, tadi kan DTR menampung eksekusi dari CMD. Kemudian untuk menampilkan datanya, Anda harus read terlebih dahulu, ya. Sekarang saya buat kondisi di sini dulu. Kalau misalnya datanya nggak ada, maka ditampilkan apa? Kalau datanya ada, maka ditampilkan apa? Oke, contoh saya buat di sini if jet.dtr.hashrow, masih ingat ya? Hashrow ini untuk mengecek apakah ada baris. Kalau ada baris berarti datanya ada atau enggak? Oke, tentu saja ada. Kalau ada datanya nanti baru ditampilkan ya. Nah, kalau tidak ada, maka tampilkan pesan saja. Message box .show. Kita tampilkan, oke, kode dokter tidak ada. Oke. Untuk judul pesannya, saya buat pesan saja. Kemudian di sini buttonnya oke saja. Kemudian ikonnya exclamation aja deh, ya, tanda seru aja. Oke, nah sekarang kita coba jalankan dulu deh datanya ya. Kita coba lihat dulu. Oke, misalnya saya pilih P001, cek. Nah, karena tidak ada pesan yang ditampilkan berarti datanya ada nih. Nih ya. Oke, misal di sini saya ubah misalnya jadi P00. Kita cek. Nah, kode dokter tidak ada. Nah, kode dokter yang kita inputkan ini berarti tidak ada. Nah, ini udah benar berarti ya. Udah benar. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu yang ini. Jika kode dokter tersebut ya tidak ada, maka apa yang dilakukan? CMB kode dokter. Oh, maaf. Ini kita pasien tadi ya. Oke. Pasien berarti ya, pasien. Jika ternyata kode pasiennya tersebut tidak ada, maka CMB kode pasien kita teksnya kita kosongkan dulu. Kemudian txt nama pasien dot clear txt dot bukan nama pasien ya, apa lagi, txt status ada ya, dot clear. Oke, kemudian txt typen ini jenis kelamin ya, jenis kelamin dot clear. Kita lihat dulu di sini txt-nya apa saja.
Nama pasien, jenis kelamin, status, dan alamat. Oke. Pasien, status, jenis kelamin, berarti yang belum adalah txt, alamat. Kita clearkan. Oke. Kemudian CMB, kode pasien, kita fokuskan. Ya, kursornya pindah ke CMB kode pasien. Contoh, transaksi administrasi P01, saya cek, karena ada berarti nggak ada tampil pesan. Kalau misalnya P000 kode pasiennya ada nggak? Nggak ada ya. Karena nggak ada, maka ya ini dibersihkan lagi, fokusnya di sini. Oke, itu ya. Sekarang, kalau ini datanya tidak ada, sudah selesai kita buat. Nah, sekarang kalau datanya ternyata ada, maka kita akan tampilkan datanya seperti nama, status, jenis kelamin, dan alamat. Kita tampilkan di text box masing-masing. Oke, nah untuk mengambil datanya berarti mudah ya. Contoh, txt nama pasien sama dengan, maaf, pasien.text ya. Teksnya diisi dari jet.dtr, diisi dari dtr. Dtr kan menampung tadi ya. Sebutkan nama kolomnya. Nama pasien masing enggak? Nama pasien nm pasien. Ini nama kolomnya. Kita coba nanti ya. Dot to string. Oke, kita coba dulu. Transaksi administrasi P01, kita cek. Iya, namanya ini sudah tampil. P02 siapa? Ya, ini contoh. P05. Oke, udah. Nah, ini udah benar ya. Nah, ini untuk nama. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain sama seperti jenis kelamin, dot text, pakai teks saja ya. Dot jet dtr. Oke. Nama kolomnya JNS kelamin. Oke. Dot to string. Oke, sama ya. Oke, saya copy aja deh. Sama jenis kelamin, kemudian txt status, ganti di sini menjadi status. Oke, kemudian txt alamat ya, txt alamat. Teks sama dengan get.dtr. Nama kolomnya adalah alamat. To string. Oke. Sekarang kita coba. Kita coba tampilkan datanya. Contoh P01. Ya, ini. Jenis kelamin, statusnya oke udah benar. Nih ya. Oke, contoh. Nah, ya misal tadi kita rubah misalnya jadi 9, kan pasien ada nggak P009? Nggak ada ya. Kita cek kode pasien tersebut tidak ada. Ketika saya klik OK, maka oh ya datanya sudah dibersihkan lagi. Ya. Nah, ini untuk yang menampilkan data dari tabel pasien ya, berdasarkan kode pasien. Nah, untuk kode dokter bagaimana? Sama, ya. Untuk kode dokternya berarti sama. Nah, kita akan isi perintahnya di mana? Di tombol cek untuk yang kode dokter. Double klik. Nah, nih. Berarti perintahnya sama seperti button tadi ya. Oke. Contoh saya kopikan saja deh.
transaksi administrasi pasien 001 atas nama ini. Oke, benar. Dokter 001, ya ini sudah benar ya. Nama spesialisnya, teleponnya, contoh ini ya. Oke, misalnya 4, maka ini. Oke, udah benar ya. Nah, contoh misalnya kode dokternya saya ganti menjadi 99, nggak ada ya. Cek kode dokter tersebut tidak ada, maka yang dihapus ini. Oke, udah benar. Yang di bagian sini tidak terganggu ya, berarti udah benar nih. Ya, oke, udah benar. Nah, untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan bisa menyelesaikan untuk penyimpanan, hapus, dan juga koreksi untuk data administrasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.